Udah masuk ya, Mas? Udah live streamingnya udah masuk. HP-mu. Itu. Linknya udah tak kasih ya, Mas? Link. Halo? Ini hubung YouTube, Mas. Gimana? Nggak kerungu, Mas? Iya. Sudah tutup. Sudah live. Ini udah ada tulisannya live gitu. Halo, Mas? Halo, Mas? Halo. Halo. Masuk ya? Iya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim selaku moderator yang akan yang akan menemani rekan dan rekan kita semua dalam diskusi pada malam hari ini tentang peran pelajar dalam menghadapi COVID. Nah, pada diskusi kali ini kita ditemani oleh materi yang sangat menurut saya Dr. Yudo Pratama. Beliau adalah dari rekan IPNU PAC Depok ya, Mas ya. Mas. Laras. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Yanasta Yudo Pratama, saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Abdul Rohim. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, tadi kan hanya Dr. Yudo gitu ya. Perkenalkan, saya Yudo, biasanya dipanggil Gus Yudo gitu ya, tapi nggak usah pakai Gus lah. Nah, Gus. Saya di asli Jogja, Depok, anak buahnya itu rekan Sigit itu PAC Depok nggih Mas nggih. Nggih. PAC Depok. Oke, langsung saja kita memulai diskusi santuinya pada malam hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup. Oke, saya akan langsung saja ke materi, di mana ini materinya lebih banyak kita sharing saja. Masuk nggih? Mas? Layar saya masuk ya? Oke. Halo, masuk ya? Oke, baik. Pertama-tama,
kita akan memulai kuliah ini dengan mengerti terlebih dahulu apa arti COVID itu sendiri ya. Jadi COVID itu sendiri yakni virus atau bakteri atau parasit nih. Yang menjadi pertanyaan semuanya adalah COVID itu sendiri adalah virus atau bakteri atau parasit. Gimana kalau memang itu virus? Halo, masuk ya? Ya, saya ulangi lagi ya. Bahwasanya COVID itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh namanya novel coronavirus atau virus corona. Namanya juga virus corona, yang berarti dia berasal dari golongan atau family dari coronavirus yang dulunya adalah SARS-CoV atau yang menyebabkan penyakit SARS, yang menyebabkan penyakit MERS. Nah, ini tidak disebut COVID itu bukan suatu nama virusnya, tapi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus coronavirus seperti itu. Nah, bukan sebuah bakteri atau parasit. Kalau parasit itu biasanya cacing seperti itu. Kalau bakteri itu biasanya yang menyebabkan, yang biasanya dipakai untuk antibiotik itu. Yang dikasih antibiotik itu sembuh kayak gitu. Kalau virus itu dikasih antibiotik mau berapapun belum tentu sembuh seperti itu. Lanjut ya. Ini awal mulanya yaitu COVID. Halo, masuk ya? COVID itu awal mulanya berasal dari Wuhan. Wuhan itu sebuah distrik. Distrik itu istilahnya kabupaten seperti itu. Kabupaten atau lebih ke provinsi seperti itu ya. Distrik. Nah, namanya distrik Wuhan. Subdistriknya banyak tuh. Ada Jihan dan yang lain-lain. Itu berada di Cina. Seperti itu. Nah, si coronavirus itu sendiri, nah, nggak masuk. Nah, ini ya masuk ya. Kelihatan semua ya. Sebuah pengantar yaitu outbreak dari novel coronavirus SARS-CoV-2 yang tadi saya bilang nih. Dia adalah SARS-CoV-2 atau coronavirus disease 2019 atau biasanya ditulis dengan nCoV-19 seperti itu. Karena dia namanya novel berarti dia baru, coronavirus yang baru gitu. Pada awalnya bulan Desember 2019 epicentrum di provinsi Hubei. Jadi distrik itu lebih ke provinsinya Hubei, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO Emergency Committee mendeklarasikan bahwasanya COVID-19 sebagai Global Health Emergency atau emergensi kegawat daruratan kesehatan global atau dunia. Nah, tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi ini adalah sebuah penyakit yang sudah menyebar antar benua. Itu pandemi. Kalau endemi itu sebuah penyakit yang baru menyebar di satu ruang lingkup suatu negara aja seperti itu. Next nih. Nah, ini pada kasus global tanggal 25 April 2020 bahwasannya si COVID-19 telah merenggut, istilahnya bukan merenggut ya, telah memakan 2.796 atau 2.790.986 orang yang positif dengan angka kematian 195.920. Nah, ini yang paling tinggi, ini ada di US. Ini karena apa? Kemarin kok tiba-tiba US itu tinggi? Karena adanya suatu pesta di situ dan penyebarannya luas sekali.
masuk ya ke Indonesia pada tanggal 25 April 2020, di mana kasus COVID di Indonesia per tanggal 25 April pukul 10 ini kasusnya ada sekitar 8.211. Tadi jam 4 sore sekitar 8.600-an orang yang terkena COVID itu sendiri. Dengan jumlah kasus meninggal 689 per jam 10 tadi, per jam 4 sore tadi sudah ada 700-an orang yang meninggal seperti itu. Dengan angka kesembuhan 1.002 pada pukul 10 dan diumumkan pada pukul 4 sore tadi oleh Dr. Ahmad Yuryanto, itu sekitar 1.040 orang yang sembuh. Jadi memang ada peningkatan ya yang sembuh, tapi juga angka kematiannya juga tinggi juga. Ini tabelnya. Lanjut. Nah, terus bertambah di atas angka 100 itu sejak tanggal Maret, tanggal 26 Maret. Nah, ini sudah meningkat di atas 100 kasus per harinya. Kalau sekarang kasus per harinya bertambahnya hingga mencapai 300-an orang. Kasus per hari itu maksudnya apa? Kasus positif per hari. Nah, lanjut ke bagaimana struktur nCoV, novel coronavirus 2. Strukturnya SARS-CoV-2 itu berdiameter 100 sampai 120 nanometer. Nah, nanometer di sini 1 nanometernya sama dengan 1/1000.000 meter. Tadi di awal saya bilang kok enggak bakteri sih. Nah, kalau bakteri ini dia diameternya lebih besar daripada diameter virus. Virus itu sangatlah kecil dan dilihatnya harus pakai mikroskop elektron. Nah, itu pakai mikroskop khusus itu ya. Nah, dia adalah virus RNA, sejenis virus seperti virus HIV seperti itu yang RNA, tidak aktif 56 derajat Celcius. Jadi dia itu virusnya itu nggak akan bisa bergerak kemana-mana. Maksudnya bergerak itu tidak bisa hidup selama 30 menit pada suhu 56 derajat Celcius. Nah, ini ya, masuk ya. Hoax yang beredar di masyarakat. Ini seperti gambar di sini. Wah, ini gambar monster. Ternyata itu bukan coronavirus. Ini disebutkan bahwasannya setelah dilihat di mikroskop perbesaran 1000, nah, seperti itu beredar di WA masyarakat seperti itu. Lanjut. Penularannya bisa lewat zoonotik. Zoonotik nih, zoonosis transmission atau dari hewan ke manusia. Maaf. Nah, dari hewan ke manusia bisa transmisi household antar penghuni rumah, bisa healthcare associated transmission atau di rumah sakit, jadi dari pasien ke perawat atau ke dokter atau ke tim medis atau ke cleaning service atau ke yang lain-lain yang berada di rumah sakit itu. Nah, atau community transmission antar komunitas. Nah, antar orang ke orang di luar rumah. Kalau di dalam rumah namanya household transmission. Nah, hewan-hewan yang berpotensi ya ini unta, kelelawar, dan juga ada juga hewan-hewan lain yang ditengarai juga menularkan dari ini semua. Nah, untuk untuk hewan-hewan tadi itu hanya yang bisa menularkan hanya hewan-hewan itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau hewan-hewan yang seperti kucing, anjing belum ada penelitiannya ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini dia itu si virusnya itu menular
lewat udara atau memang dia itu lewat droplet. Droplet itu adalah cairan tubuh, cairan yang dikeluarkan misalnya dari bersin, dari batuk seperti itu, dari orang yang positif corona, terus dia cairannya itu nempel di mana-mana, dipegang sama orang yang tidak sakit. Nah, itu namanya menular lewat droplet. Kalau lewat udara itu kita bersin atau kita batuk, nanti di udara ini mengandung coronavirus. Nah, sampai saat ini penelitian yang dipercaya adalah si COVID ini, si coronavirus ini, dia menular hanya lewat droplet, tidak lewat airborne atau penularan lewat itu udara. Tapi pada beberapa penelitian ada juga yang menyatakan bahwasanya si coronavirus itu bisa menularkan lewat airborne. Makanya hati-hati ya teman-teman semuanya, rekan-rekan kita. Nah, ini dia menular dengan cepatkah? Seperti itu. Si COVID ini dapat menular cepatkah? Nah, pada satu orang yang terinfeksi coronavirus itu dapat menginfeksi setidaknya 2 orang yang tidak terkena coronavirus. Nanti orang yang ini akan menularkan 2 lagi, yang ini akan menularkan 2 orang lagi, sehingga cepat sekali menyebar. Itulah kenapa pemerintah menyuruh kita untuk social distancing atau physical distancing. Jadi jaga jarak itu memang perlu ya, karena kita nggak tahu, itu dia membawa penyakit enggak, seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya, dapat menular melalui apa saja sih? Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya melewati droplet containing virus, droplet yang mengandung virus itu sendiri yang berada di udara. Nah, ini juga yang menjadi dilema itu bahwasanya oh berarti bisa ya lewat udara atau hanya droplet toh seperti itu. Nah, ini yang sampai sekarang tuh masih perdebatan sebenarnya. Apakah bisa lewat airborne atau yang tadi lewat udara atau melalui hanya droplet saja. Tapi kita sampaikan saja di sini agar kita selalu waspada dan hati-hati terhadap ini semua. Nah, tadi orang ini yang merah ini yang terinfeksi coronavirus, dia batuk nih. Nah, batuknya ini, dropletnya ini nempel di objek-objek seperti telepon, gagang telepon, seperti TV, seperti gagang pintu, seperti itu. Terus unfinger from touching atau habis dipegang gitu ya. Terus kita buat misalnya buat ucek-ucek. Nah, ucek-ucek itu bahasanya apa ya? Ucek-ucek hidung, terus mata seperti itu. Nah, penularannya bisa lewat situ. Jadi hati-hati sekali ya kalau misalnya ada orang lain yang batuk seperti itu, atau memang kalau kita batuk nanti ada etikanya seperti itu. Nanti akan saya sampaikan etika batuk itu seperti apa. Biar kita itu juga tidak menularkan, tidak mulu-mulu kita itu harus menyalahkan masyarakat. Kamu nih batuk-batuk terus kayak gitu ya. Jadi kita juga yang harus waspada. Eling lan waspada ini penting. Nah, ini gejala klinisnya apa aja nih? Gejala klinisnya terkait dengan demam. Demam ini demam yang di mana suhunya 38 derajat Celcius. Kenapa kok bisa demam 38 derajat Celcius? Karena suhu tubuh manusia itu normalnya maksimal 37,5. Kalau misalnya udah di atas 37,5 itu dia dianggap demam seperti itu. Nah, makanya di beberapa tempat lokasi itu pada memasang termometer yang itu inframerah. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi dini bahwasanya oh kalau dia demam berarti nggak boleh masuk sini.
sebenarnya itu kurang efektif sih, cuman ya kalau buat screening awal aja ya nggak apa-apa. Batuk pilek, batuk pilek, batuknya itu bukan batuk lama atau batuk kronis. Batuk yang tiba-tiba batuk. Misal, kalau misalnya batuk, udah berapa lama nih batuknya? Wah, saya setiap hari batuk, 3 bulan yang lalu batuk. Wah, ini bisa menjadi bukan coronavirus, tapi malah TBC atau tuberkulosis seperti itu. Nah, ditanyakan juga batuknya itu malam hari apa enggak, seperti itu ya. Ya, ini nanti gejala-gejala seperti ini, nanti yang men-screening dokter seperti itu. Terus gangguan pernafasan. Ini gangguan pernafasan bisa dibedakan bahwasanya sesak napas atau memang suara nafasnya itu ada bunyinya. Ketika suara nafasnya itu ada bunyinya ngik, 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 di akhir pernafasan, jadi pas menghembuskan nafas ada suara ngik, ngik, ngiknya, bisa jadi itu adalah asma. Seperti itu. Jadi ini ketika ada gejala-gejala klinis seperti itu, kita juga harus pintar-pintar memilah juga ya. Jangan terus ada orang keluarga yang asma atau teman yang asma, dibilang, corona, kamu corona. Jangan kayak gitu ya. Kasihan dia. Terus ada sakit tenggorokan. Kalau di zaman sekarang itu sakit tenggorokan karena memang berpuasa, karena memang kering tenggorokannya. Jadi jangan terus dibilang bahwasanya, saya sakit tenggorokan, corona, kamu corona. Jangan kayak gitu juga ya. Nah, terus juga ada letih dan lesu. Nah, gejala ini semua harus ada. Minimal ada demam dan batuk pilek serta gangguan pernafasan. Ini gejala mayor atau gejala yang paling banyak dikeluhkan pada orang-orang COVID. Tapi juga ada orang yang COVID itu tidak menimbulkan gejala seperti itu. Nah, ini masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ini apa sih? Masa inkubasi adalah waktu di mana seseorang itu terpapar virus hingga orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Biasanya 14 hari. Makanya pemerintah itu bilang bahwasanya, ayo social distancing, jangan keluar rumah dulu selama 2 minggu aja. Kalau semuanya manut, selama 2 minggu itu tidak ada persebaran COVID. Tapi ya realita di masyarakat berbeda sehingga itu yang menambah perpanjangan. Perpanjangan apa sih? Perpanjangan penyebaran si COVID-nya itu. COVID-nya itu akan menyebar kemana-mana. Misal ada orang yang sehat, terus datanglah orang yang mudik atau dari pulang kampung itu orang COVID tanpa gejala. Nah, masuk ke rumah atau ke Sleman misal, ke Sleman. Dia menularkan orang yang di Sleman. Nah, si orang yang mudik tadi itu dia sudah membawa virusnya itu misalnya sudah 10 hari nih. Sudah 10 hari dia membawa si COVID-nya itu, si coronavirusnya itu. Kan tetapi karena menyebarkan ke orang yang baru, sehingga orang yang baru ini juga harus itu inkubasi. Istilahnya si virus itu harus menempati si inangnya atau si tubuh manusianya itu selama 14 hari. Jadi yang tadinya kurang 4 hari aja, dia nggak usah mudik, nggak usah kemana-mana, dia harusnya udah sembuh. Dia malah menularkan, yang mana yang ditularkan itu, orang yang ditularkan itu, dia akan mengalami COVID juga, seperti itu. Nanti 14 hari juga, sampai kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia ya, sampai detik ini, seperti itu. Yang sebenarnya kalau misalnya kita tanpa gejala atau gejala ringan, kita cukup di rumah saja sampai 14 hari, yang pada nantinya kita tidak menyebarkan si virus itu. Kan kasihan juga ya, orang yang nggak salah apa-apa disebarkan kayak gitu, kena dampaknya. Dan saya baru tadi dapat kabar ada orang yang mudik
itu orang yang mudiknya itu nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa, dan menularkan pada anak-anak usia 8 sama usia 14 tahun. Jadi kan kasihan gitu ya. Lanjut ya. Oh ya, sebelum lanjut ini ada tabel, ada grafik ya, di mana pada hari ke-7 ini dia baru masuk, virusnya baru masuk, dia biasanya tanpa ada gejala. Di hari ke-8 ini baru ada gejala dyspnea sama ARDS, namanya ARDS ini sesak nafas seperti itulah. Terus biasanya kalau misalnya gejala ini itu muncul dan malah memberat, dia akan masuk ICU di hari ke-10 sampai 15. Kalau sudah masuk ke ICU biasanya dia masuk ke berat atau kritis dan penyembuhannya 3 sampai 6 minggu. Kan kasihan juga yang dia nggak salah apa-apa masuk ICU 3 sampai 6 minggu. Kita nggak tahu juga dia tertolong atau enggak. Nah, kita harus tahu istilah penting atau istilah-istilah penting dalam COVID-19. Tapi kita di sini yang harus kita pahami itu tentang ODP, PDP, sama kasus konfirmasi saja, yang kasus probable nggak usah seperti itu ya. Nah, ODP itu apa? ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Dia demam lebih dari 38 derajat, atau dia memiliki riwayat demam. Jadi kalau misalnya ditanyakan, kamu demam? Iya, demam. Coba dicek 38 derajat. Udah sejak kapan? Ditanyain dulu. Oh, dari kemarin. Loh, habis dari mana? Habis dari itu, Jakarta, seperti itu. Oh, ya sudah. Berarti dia bisa masuk ke PDP. Kalau dia cuma demam, atau sakit tenggorokan saja, atau batuk pilek saja, atau sesak nafas saja, disertai riwayat ke luar negeri atau riwayat perjalanan di transmisi lokal. Transmisi lokal itu seperti Jakarta, seperti itu. Nah, itu dia masuknya ke ODP kalau cuma satu gejala aja. Antara demam atau sakit tenggorokan. Nah, untuk yang PDP itu tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang kasus konfirmasi itu seseorang terinfeksi COVID seperti itu ya. Nah, populasi rentan di sini adalah yang paling beresiko tinggi terkena. Itu pada siapa saja sih? Pada usia lanjut, umumnya usia lebih dari 60 tahun. Populasi dengan komorbid itu ada faktor-faktor lain, misalnya dia merokok seperti itu. Karena merokok itu menurunkan imunitas seperti itu, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, DM itu juga imunitasnya sudah tidak sebaik kita seperti itu, atau sebaik orang muda seperti itu ya. Terus penyakit paru kronik ini biasanya yang disebabkan oleh yang tadi merokok, namanya PPOK ya. Atau biasanya kalau orang habis merokok terus batuk-batuk seperti itu, udah batuk-batuknya lama, itu berarti penyakit paru kronik seperti itu. Tapi nanti yang mendiagnosis adalah dokter spesialis paru ya. Jangan mendiagnosis sendiri. Nanti ada Pak D yang merokok atau Pak Yai yang merokok, udah lama ngerokok kayak gitu terus batuk-batuk, wah ini penyakit paru kronik Pak Yai. Jangan kayak gitu ya. Yes. Terus lanjut ke orang yang kanker atau kondisi imunitasnya rendah, biasanya orang-orang dengan autoimun seperti itu. Oh, kecoret ya. Oke, Kak apa. Anak-anak malah jarang sih seperti itu. Bahwa di Jogja itu saya baru menemukan anak-anak itu yang balita, kecoret. Ya. Balita sama yang usia 14 tahun. 14 tahun itu yang dari itu Kalasan apa ya, PDHI. Nah, enggak PDHI dari Bayangkara itu kiriman ke Panti Rapih, enggak ke JIA. Saya agak lupa apa itu. Oke, ini ya, kasus ya. Kasus COVID di usia 0 sampai 9 tahun itu dia
fatalitas atau fatalitas itu angka kematiannya nggak ada. Jadi mereka yang terkena COVID di usia 0 sampai 9 tahun itu belum ada kematian seperti itu. Ini yang dicatat ya, yang dicatat oleh Badan Kesehatan Dunia ya. Ini yang usia 10 sampai 19 sampai di usia 40 sampai 49 ini angkanya masih 0,4% saja total kematiannya. Tapi semakin umurnya tua, semakin tinggi juga angka kematiannya seperti itu. Jadi jangan mudik sekali lagi ya, jangan mudik karena apa? Karena kasihan simbahmu itu loh. Simbahmu kan ya usianya itu lebih dari mesti lansia ya. Lansia itu usianya lebih dari 60 tahun seperti itu kan kasihan sekali. Seperti itu. Lanjut ya ke fakta atau mitos. Kira-kira nih yang sering di WhatsApp keluarga kayak gitu yang terkena apa yang broadcast itu adalah sediakan bawang putih, sediakan bawang merah seperti itu. Nah, itu mitos ya. Maksudnya mitos itu sendiri si coronavirus itu nggak takut sama bawang putih kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya minum vitamin C. Minum vitamin C yang banyak. Maksudnya dosis tinggi yang 500 mg atau 1000 mg. Nanti kamu akan terhindar dari COVID. Nah, si COVID itu nggak bergejala. Kalau misalnya kamu minum vitamin C juga, kalau kamu paparan sama orang yang COVID juga bakal bisa kena si COVID-nya itu sendiri tanpa kamu minum vitamin C kayak gitu. Nah, terus minum air apa? Ini bukan minum ya, kumur istilahnya, kumur air garam atau menggunakan liserin. Maaf, itu yang apa? Obat kumur, bukan liserin ya. Banyak ya. Kayak gitu. Nah, itu akan menyebabkan si kuman itu akan hilang di tenggorokan seperti itu. Nggak mesti ya di situ ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Bahwasanya cukur rambut kumis atau jambang ya, itu adalah tempat coronavirus berkumpul. Nah, itu hoax juga ya. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya juga menggunakan ini yang alat pengering tangan itu yang biasanya di warung-warung makan restoran itu, dia akan menghirup coronavirus itu juga hoax ya. Jadi jangan dipercaya. Nah, sebenarnya minum vitamin C itu bagus asalkan tepat dosisnya. Dosis vitamin C dicatat ya. Dosis vitamin C pada pria dewasa ini hanya 90 mg per hari. Nah, sisanya kalau misalnya kalian minum 1000 mg, berarti kan sisanya masih ada 910 mg ya. Nah, itu sisanya itu nanti dia akan bisa mengkristal di ginjal yang akan menyebabkan batu ginjal. Dan itu yang paling banyak kasus batu ginjal di rumah sakit karena minum sering doping vitamin C itu sendiri. Kalau wanita itu usia 19 sampai 70 tahun, usia-usia kita itu hanya kebutuhannya 75 mg per hari saja. Dan jangan memiliki pemikiran bahwasanya vitamin C itu nanti aku minum yang banyak biar disimpan sama tubuh seperti itu. Jangan memiliki pikiran seperti itu bahwasanya karena vitamin C itu tidak bisa disimpan oleh 19 sampai 70 tahun usia-usia kita itu hanya kebutuhannya miligram per hari. Lanjut ya, kiat-kiat cara meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, ini dari Jakarta ya. Jakarta tanggap corona. Yang pertama, cara meningkatkan imunitas tubuh yakni dengan istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah, rutin olahraga. Nah, yang selanjutnya hindari stres. Hindari stres ini sendiri, ya jangan mikirnya macam-macam. Misal, waduh corona di Jogja itu udah
sampai angka segini. Waduh, yang mati udah segini. Waduh, gimana ya? Aku takut banget nih kayak gitu. Nah, itu jangan memiliki pemikiran seperti itu ya. Karena ketika kalian memikirkan seperti itu, malah imunitas tubuh Anda itu semakin menurun seperti itu. Hindari rokok dan alkohol. Nah, ini yang paling saya tekankan, guys. Untuk hindari dulu lah di masa-masa pandemi ini. Oke. Jadi yang tadi pertama apa? Pertama tadi kita harus meningkatkan imunitas dengan cara meminum vitamin C, dosis yang tepat seperti itu, atau menggunakan makanan yang memiliki kadar vitamin C yang tidak yang memang aman kalau vitamin C di makanan seperti itu, misalnya sayur dan buah. Bagaimana seharusnya kita batuk? Nah, ketika kita batuk itu pakai siku lengan atas bagian dalam ini ya, tutup mulut dan hidung seperti ini. Terus juga gunakan masker. Sekarang mau sehat mau sakit tetap pakai masker kalau keluar. Terus yang selanjutnya jangan lupa membuang di tempat sampah masker itu atau tisu atau yang udah dipakai buat menutup tadi. Seperti itu. Nah, terus cuci tangan ya. Cuci tangan. Nanti akan saya kasih tahu untuk cara cuci tangannya juga. Nih, cara cuci tangan yang benar itu yang sesuai WHO menurut Kemenkes RI. Ini basahi tangan dulu, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari-jari. Nanti saya kasih videonya aja deh. Nanti saya kirim ke Mas moderator, ya. Lanjut aja ini. Siap. Oke, jangan jangan nyetok sarung tangan medis ya, nggak penting itu. Karena kasihan juga si tim medis malah kekurangan sarung tangan. Lah ngapain sih beli sarung tangan tuh? Ya mau ke mall atau ke resto atau mau buka bersama kan ya. Kasihan juga ya si tim medis ini ngopo. Saya tuh ngelihat di bandara itu bahwasanya ada anak kecil, ada bapaknya, ibunya pakai baju astronot kayak gitu, pakai sarung tangan, pakai masker jeda. Waduh, ini mau ngapain lagi di video. Itu janganlah ya, jangan ditiru, monggo. Ini nanti cara pembuatan hand sanitizer itu nanti saya kasihkan juga ke Mas moderator. Ini desinfeksi bukan untuk manusia ya. Desinfeksi hanya untuk benda-benda mati saja. Untuk manusia pakai sabun, detol seperti itu. Kalau mau kasih itu alat otomatis atau sensor otomatis ke kampung-kampung itu jangan pakai cairan kayak Vipo seperti itu ya. Tapi pakailah yang seperti sabun, cairan sabun cair seperti itu saja. Terus yang selanjutnya, jaga kesehatan mental kalian. Jadi jangan terus di rumah, terus wah bosen ya. Nah, ketika ada istilahnya sambat di dalam tubuh, wah bosen ya. Wah apa nih, aku jenuh ya di rumah ya. Kayak gitu. Nah, itu berarti kesehatan mental kalian itu dipertanyakan. Nah, sudah terganggu seperti itu. Nah, buat kita untuk menjaga kesehatan mental, yang pertama itu aktivitas fisik dengan olahraga, jogging, senam, yoga, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya bisa buat baca buku, masak, nonton film. Nanti tak kasih tahu nih kiat-kiat pelajarnya juga. Terus juga jangan lupa tetap berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman dan saudara. Seperti itu kan sekarang ada WA ya, WA, Instagram kayak gitu, video call aja sepuasmu kayak gitu. Lanjut. Dan yang selanjutnya sampai sini jelas ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sikap pelajar di masa pandemi ini. Yang pertama itu menurut saya ya, itu ya. Yang pertama di rumah aja lah. Ora usah macem-macem. Ora usah ning titik 0 KM. Yuk kita kumpul-kumpul. Yuk kita ke Hartono Mall. Yuk kita ke Mall Amplas atau kemana mall-mall yang lain seperti itu. Udah di rumah aja dulu seperti itu.
ngapain juga kayak gitu di situ. Terus menjaga kesehatan diri dengan cara nanti saya akan paparkan, terus juga birrul walidain, dan juga tetap beribadah dan produktif. Karena ini juga di bulan Ramadan ya. Masuk ke di rumah aja, ini ngapain aja sih? Kita di rumah aja. Yang pertama, ketika kita di rumah aja itu, yuk kita membersihkan rumah, yuk kita membaca buku, yuk kita dengerin sholawat, Habib Syekh, Syubhanul Muslimin, atau yang lain-lain lah, banyak kan di situ ya. Terus dengarkan pengajian via YouTube, Gus Baha, atau pengajian yang lain lah, yang dari dari PWNU, DIY misalnya, kayak itu sekarang ada sih, dari PWNU, DIY itu menyediakan pengajian untuk berbuka puasa seperti itu. Nanti juga saya kasih posternya juga, biar disampaikan ke Mas Moderator, dari Mas Moderator ke teman-teman PAC, IPNU, IPPNU, Prambanan gitu. Yang selanjutnya, memasak atau menciptakan suatu resep. Nah, di mana memasak di sini itu yang diartikan memasak itu memasak yang memang benar-benar kita butuhkan untuk makan kayak gitu. Atau yang kita mau jual seperti itu. Kan biasa ya ada yang jualan apa? Dalgona coffee. Nah, sekarang nggak cuma dalgona coffee aja, bisa dalgona dalgoni atau dalgondes atau apa ya, terserah lah. Mau menciptakan resep apapun itulah. Masak terserah apapun, yang penting sehat ya, harus ada kandungan sayur, vitamin, sayur dan buah yang banyak vitaminnya seperti itu. Terus istirahat cukup. Istirahat cukup itu gimana sih? Istirahat cukup itu dia lebih dari kebutuhan kita atau mencukupi kebutuhan kita. Berapa kecukupan kita tidur itu? Sekitar 6 sampai 8 jam saja udah cukup kita tidur. Terus jangan, Ramadan nih, kita tidur yang banyak kayak gitu ya. Jangan juga ya seperti itu. Lanjut. Ya. Lanjut kita ke slide yang ini. Jaga kesehatan diri. Yang pertama, berjemur. Nah, berjemur di sini adalah berjemur di bawah sinar matahari. Ingat, dicatat ya. Berjemurnya di bawah sinar matahari. Jangan cuma separuh badan kayak gitu ya. Seluruh badan dijemur. Waktunya di bawah jam 10 pagi. Poin yang kedua. Yang ketiga, menggunakan pakaian. Ya, jangan dicopot. Bajunya dicopot nih, wah, biar terserap semuanya. UV-nya jangan kayak gitu. Itu juga yang salah kaprah di masyarakat. Oh, bajunya dicopot semua. Yang ketiga itu. Terus yang selanjutnya, menggunakan kacamata. Jadi mata itu nggak boleh ya terpapar sinar langsung lama seperti itu. Itu juga tidak dianjurkan kalau misalnya, mata saya belum dijemur nih kayak gitu ya, nggak lucu sekali gitu. Mata dijemur. Ada tuh orang yang kayak gitu. Wah. Yang selanjutnya adalah menggunakan lotion. Lotion di sini adalah yang apa? Yang buat anti UV itu biar nggak gosong seperti itu ya. Itu harus dipakai itu. Jangan berjemur terus kita anggap wah udah gosong nih. Berarti vitamin apa UV-nya udah masuk semua. Jangan, karena UV itu sendiri juga dapat mengakibatkan kanker kulit seperti itu. Yang selanjutnya adalah berjemur dengan waktu yang ideal. Idealnya berapa? 10 menit saja seperti itu. Kalau misalnya kulitnya lebih hitam, nyun sewu ya, yang memiliki kulit hitam kayak gitu, itu nanti bisa berjemur sekitar 15 menit. Gitu. Nah,
yang perlu catatan, ini berjemur sama olahraga ini bisa jadi satu. Kita olahraga senam aerobik kayak gitu atau senam-senam yang di YouTube seperti itu sambil kita berjemur. Ingat ya, waktunya di bawah jam 10 pagi. Terus makan makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ya ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buah dan ada apa yang kurang? Ada ada ini tadi apa? Sayur, buah, lauk, ada nasi yang ya. Terus kenapa kok sekarang namanya gizi seimbang? Kalau dulu kan 4 sehat, 5 sempurna seperti itu ya, ada susunya. Nah, karena susu itu mengakibatkan obesitas atau apa peningkatan berat badan, makanya itu dihilangkan untuk susunya seperti itu. Tapi juga terus yaudah deh nggak usah minum susu, jangan kayak gitu juga ya. Susu itu juga diperlukan karena banyak mineral dan vitamin di dalamnya. Yang tadi vitamin ya, vitamin itu diperlukan asalkan dalam dosis yang benar seperti itu. Cari itu di apotek ada banyak vitamin yang Mbak, Mas mau beli vitamin yang apa? Yang UC 1000 atau yang 1000 mg? Oh, jangan, jangan. Jangan yang itu ya. Nah, itu berarti apotekernya atau apa yang jaga di apoteknya itu berarti udah pintar itu. Biar dia itu tidak membahayakan si orang-orang kayak gitu. Jadi kita juga harus pintar melihat vitamin yang bukan dosis tinggi. Yang cukup aja tadi 90 mg atau 75 mg seperti itu. Ada vitamin itu. Nah, biasanya vitamin-vitamin seperti itu dikombinasi juga sama vitamin B kompleks yang mana itu buat nutrisi dari saraf-saraf kita juga kayak gitu, yang sering kesemutan seperti itu ya. Terus tidak begadang, ingat ya, begadang itu menyebabkan imunitas itu turun. Juga merokok dan konsumsi kopi itu sendiri seperti itu kurangi saja lah. Nek dihentikan kan sulit, ngerti lah aku. Oh, nek lagi de maus kita di kopi ini ya, yang melek. Lanjut ke tadi yang ini ya tetap beribadah di mana dengerin pengajian tetap ya tadi yang udah saya bilang, dengerin pengajian apapun itu pengajiannya, yang pastinya yang apa yang kalian ingin dengarkan, yang apa dari Gus Bah atau dari Bapak Jumuluk atau dari yang Gus-Gus yang lainnya lah, yang di PWNU atau PCNU seperti itu. Monggo terserah teman-teman semuanya. Terus untuk sementara tarawehnya di rumah aja ya, kayak gitu. Karena ini ada kasus nih. Baru saja ini ada kasus sholat jamaah taraweh dia bukan berpapasan sih istilahnya, dia suspek corona seperti itu. Karena langsung tiba-tiba demam, batuk, pilek, seperti itu, dan gejala-gejala yang COVID tadi. Nah, itu kan kalau misalnya positif, kasihan itu satu masjid itu nanti akan diisolasi yang taraweh di situ. Sudah ikutlah itu apa peraturan pemerintah seperti itu. Semangat wae. Nek menurutku ojo aneh-aneh lah. Terus aku pengen taraweh kok. Pas sholat subuh jamaah rapat kok seperti itu. Dan ono ya yang kayak gitu. Bahkan di masyarakat juga masih ada yang bilang bahwasanya, oh ini kan eventnya Ramadan. Yuk kita bangun Ramadan itu kan sunahnya kita bangun Ramadan itu seindah mungkin seperti itu. Patut bilang kayak gitu. Ya ampun saya capek itu bilang-bilangin orang-orang kayak gitu. Lanjutnya ya, tidak buka puasa bersama. Sekarang ada banyak metode buka puasa bersama ya. Pakai Zoom seperti itu atau pakai online seperti itu. Atau sekarang pada bagi takjilnya itu lewat drive-thru. Misalnya di Fakultas Ekonomi UI itu drive-thru. Dia sistemnya membagi takjilnya itu drive-thru seperti itu. Dan di masjid-masjid lainnya seperti itu. Nah, nanti bisa ditiru nih di masjid kalian yang misalnya masih ada, yang warganya masih, yuk gotong royong membagikan takjil, nanti bisa drive-thru aja. Biar keren dikit lah bahasanya. Buka bersama drive-thru, ini keren.
Lanjut ya, tadarus mandiri atau bersama-sama online. Wah, ini yang jadi inovasi terbaru juga ya. Jadi saya kemarin itu mengikuti mentoringnya anak-anak Fakultas Kedokteran itu, bahwasanya mereka itu setoran hafalan. Jadi di fakultas saya kan ada sistemnya setoran hafalan seperti itu. Setoran hafalannya via Zoom seperti itu ya. Dan juga mentoringnya juga via Zoom. Atau bisa lewat voice note seperti itu. Voice note di WA dan yang lain-lain. Terus tadarus mandiri, bisa di rumah aja, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana juga. Intinya di rumah, tadarus di rumah, tidak buka puasa, kan tetap di rumah aja, dan dengerin pengajiannya tetap di rumah aja, jangan bareng-bareng, yuk, yuk, yuk nonton di rumah saya yang ada wifi-nya yang kenceng nggak, kan kayak gitu. Terus tetap berpuasa, ingat ya, wah baru ada corona nih, Allah kan memberikan keringanan untuk tidak berpuasa, oh jangan kayak gitu, tetap berpuasa ya. Terus sholat sunnah diperbanyak. Nah, ini yang paling penting bahwasanya di bulan Ramadan kan baru berlipat-lipat ya pahalanya. Yuk kita sholat sunnahnya diperbanyak, tahajud, terus duha seperti itu diperbanyak yuk rakaatnya. Oh ya, tadi kelewatan ya, yang satu lagi itu tetap birrul walidain, itu berarti berbakti pada orang tua ya. Tetap membantu orang tua dalam menyiapkan buka puasa bagi yang putri-putri, bagi yang laki-laki menyiapkan membantu bapaknya membersihkan rumah atau nyuci mobil, nyuci motor seperti itu ya. Dan yang intinya membantu orang tua lah untuk birrul walidain ini. Ya, belum masuk ke sini ya PPT. Ini yang selanjutnya yaitu tetap produktif. Jadi jangan terus kita wis poso, udah puasa, lemes nih saya disuruh udah puasa kena corona, ada corona, lemes, wah gak usah lah ngapa-ngapain, dah tidur aja, sunahnya tidur kayak gitu. Dan kayak gitu ya. Penting kita tetap produktif dengan cara jualan makanan ini kan sambil mengasah itu soft skill kita dalam berwirausaha. Ketika berwirausahanya sekarang kan besok ketika habis coronanya selesai bisa membuat perusahaan sendiri ya, misal seperti itu ya. Terus bikin masker non medis nih, dibantuin pemerintah, dibantuin tim medis di situ ya. Kita di UI itu membuat alat-alat APD, itu menggerakkan tenaga kependidikan di sana dan juga di mahasiswanya juga seperti itu. Jadi memang biar tetap produktif, jualan di online shop ya. Ini yang putri-putri biasanya nih di Shopee, Tokopedia ada jualan-jualan nih baju-baju lebaran atau makanan-makanan yang buat lebaran besok ya. Tapi ingat ya, Idul Fitrinya di rumah aja kayak gitu. Lebarannya boleh di rumah aja juga. Terus juga bagi-bagi rezeki. Nah, ini perlu diingat bahwasanya bagi-bagi rezeki ini dalam hal kita menampung donasi seperti itu ya. Menampung donasi, terus kita bagikan lewat Gojek, lewat Grab seperti itu untuk mengantarkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ini langkah-langkah yang bisa kita tiru dari pemerintah pusatnya seperti itu ya. Dari Dinsos kan prosesnya seperti itu. Kemensos ya, dari Kemensos itu prosesnya lewat Gojek, Grab untuk penyalurannya seperti itu. Dan ini satu lagi, niatkan di bulan Ramadan ini dan juga di masa pandemi ini untuk beribadah. Jadi, ya wes aku ki orang yang rumah, saya tuh tidak di rumah, ya karena saya itu peduli sama masyarakat, saya itu peduli sama ibu bapak, saya itu peduli dengan diri saya sendiri. Kalau kita udah di dalam rumah sakit kayak gitu, ya udah nggak ada yang nemenin kayak gitu. Bahkan sedih juga ya, saya itu melihat bahwasanya keadaan di rumah sakit itu ketika anaknya kena positif corona, bapak ibunya nggak kena, anaknya yang dibawa tok. Atau kebalikannya, bapak ibunya yang kena, anaknya nggak kena, akhirnya anaknya ikut
tetangganya atau ikut saudaranya di rumah, sekitar rumah seperti itu. Kan juga sedih seperti itu. Nah, kalau nggak mau di rumah aja, ya sudah di rumah sakit atau malah di rumah duka seperti itu ya. Jangan sampai kita sampai masuk ke rumah duka seperti itu. Nah, terus nih ada cerita juga dari seseorang itu dibilang bahwasannya saya itu sudah 2 minggu ini, udah lebih dari 2 minggu ini di rumah aja, dok. Iya, terus kenapa? Tapi kok saya kena corona ya? Loh, kena coronanya kenapa kayak gitu? Saya itu cuma ke pasar, beli makanan, nerima uang kembalian, itu kena corona. Nah, saya nggak bisa menyalahkan ya, maksudnya nggak bisa menyalahkan gara-gara pasarnya atau gara-gara uangnya, gara-gara orangnya yang keluar rumah. Saya nggak bisa memastikan itu tertularnya di mana, tapi si dia itu merasakan bahwasanya ya aku tuh wis usaha 2 minggu, udah lebih dari 2 minggu tetap di rumah aja kok malah hasilnya kayak gini. Terus akhirnya dia nyalah-nyalahin Gusti Allah. Oh, Allah tuh nggak sayang sama aku gini. Malah nyalah-nyalahin kayak gitu. Itu juga nggak baik ya, karena kita itu lebih baik berusaha semaksimal mungkin, serahkan hasilnya pada Allah gitu. Ya mau kena atau enggak, ya itu kehendaknya Allah seperti itu. Yang penting kita udah ikhtiar ya. Ini juga titipan dari saya, bahwasanya kita harus tetap menuntut ilmu ya, walaupun di tengah pandemi ini pelajar itu penting untuk menuntut ilmu karena dia akan menjadi generasi penerusnya bangsa Indonesia di sini, di mana kita harus menjadi generasi-generasi yang lebih pintar, lebih cerdas daripada yang sekarang seperti itu ya. Karena kita harus selalu dituntut untuk menuntut ilmu sepanjang hayat atau long life learning seperti itu ya. Long life learning, belajar sepanjang hayat. Jadi ilmu itu seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan. Nah, diusahakannya gimana? Diusahakannya dengan cara ya kamu beli kuota untuk Zoom online atau YouTube-an online, streamingan online seperti itu. Diusahakannya gimana? Ya diusahakan agar tetap bisa kita berinteraksi dengan guru-guru kita seperti itu. Kalau sudah mengusahakan, guru-guru kita kan akan memberikan itu ya sebuah ilmu. Nah itu kita pelajari dan juga nggak cuma diterima mentah-mentah tok, tapi juga harus dipikirkan. Guruku bener ora ya kayak gitu. Tapi juga jangan menyalahkan guru. Oh itu gurunya rap bener gini. Dan kayak gitu juga ya, dipikirkan juga. Nanti kalau misalnya ada yang kurang sesuai dengan pemahaman kita baru bertanya. Dan lebih dari itu, jadi nggak cuma diusahakan, dipelajari dan dipikirkan. Lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Ini satu lagi, barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi pelajar itu gampang, wes gampang sak gampang-gampangnya mlebu surga. Kok bisa sih, Mas? Kok bisa gampang sih? Ya kita cuma suruh belajar bisa masuk surga kok. Kayak gitu ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Mungkin teman-teman semuanya yang di PAC, IPPNU Prambanan bahkan lebih memiliki ilmu yang lebih dalam tentang keagamaan ya. Saya cuma sekedar memberikan sharing saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat Mas Moderator seperti itu ya. Mas Moderator, saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Dr. Yudo yang telah memaparkan materi pada diskusi santuy pada malam hari ini. Menurut saya materi yang telah disampaikan oleh Dr. Yudo sangat bermanfaat
sekali bagi kami rekan dan rekan kita pelajar IPNU PPNU sekecamatan Prambanan. Bahkan tadi ada dari Ketua PC IPNU PPNU Sleman. Selamat datang semuanya. Oke, langsung saja. Kalau semisal dari rekan kita yang melihat video ini mau bertanya, silakan. Halo. Iya, ya. Ini Ya. yang bertanya di itu Mas, di Oh chat, ya. di chat Siap. YouTube ya ada. Oh ya, siap Mas. Oke, Langsung ini. yang mana aja monggo dipilih. Monggo. Oh, ini ya dari rekanita Sulis Setiawati. Ini rekanita PAC PPNU Prambanan, Mas mau bertanya, Mas. Oh iya, monggo. Bagaimana keadaan paru-paru orang yang sudah terkena corona tetapi setelah diisolasi dinyatakan sembuh atau negatif? Apakah paru-parunya rusak atau baik-baik saja? Itu, Mas. Bisa dijawab satu persatu aja, Dos. Oh Nanti iya, biar lebih jelas gitu. Monggo. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mbak Sulistiawati ya. Untuk keadaan paru-paru orang yang sudah terkena COVID Corona itu seperti ini, benar. Saya carikan gambarnya ya. Ada videonya juga. Halo, halo, masuk ya. Masuk. Oke. Jadi untuk yang itu, ini saya bacakan itu ya, artikel ilmiahnya aja, seperti itu. Karena gambarnya nggak ketemu dari tadi. Saat masuk ke dalam tubuh, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini awalnya akan berjalan dari saluran pernafasan dan menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, saat infeksi itu terkumpullah tuh sistem-sistem imun sebagai garda terdepannya seperti itu. Nah, bagian organ paru-paru yang normal akan memperlihatkan warna hitam atau gelap pada hasil rongsen. Ini yang normal ya. Yang normal itu warnanya hitam. Nah, saat paru mulai terlihat berwarna putih, maka tandanya ia sudah mulai ditutupi oleh cairan maupun kerusakan lainnya atau infeksi-infeksi lainnya. Jadi si sistem imun tadi yang udah menyerang tubuh seperti itu, menyerang paru-paru, akhirnya terjadilah proses peradangan paru-paru, pneumonia seperti itu. Nah, ketika itu nanti yang tadinya warnanya hitam akan menjadi warnanya putih seperti itu, tertutup oleh cairan seperti ini gambarnya. Ini sudah ketemu gambarnya. Masuk ya, Mas? Masuk, Mas. Nah, kalau normalnya itu sini, bagian sini tuh warnanya hitam semua. Hitam semua. Tapi ada corakan-corakan nih, putih-putih nih. Nah, kalau corakan-corakan putih-putih yang tidak banyak, tidak panjang, ini kan panjang nih. Nah, kalau yang panjang ini menandakan adanya radang paru-paru seperti itu. Cuman kelihatannya seperti ini, seperti itu. Pada orang-orang dengan COVID, pada orang-orang dengan COVID itu kelihatannya seperti orang pneumonia biasa, rongsen parunya. Dikatakan bahwasanya, oh dia paru-parunya tinggal, itu kan ya ada di broadcastan, paru-parunya tinggal setengah seperti itu. Itu tuh maksudnya tuh tidak masuk akal. Maksudnya gini, kalau paru-parunya tinggal setengah, itu tuh setengah dari strukturnya atau setengah fungsinya. Jadi berfungsinya tuh tinggal setengah atau hanya strukturnya itu tinggal separuh. Nah, misal tinggal segini, tinggal atasnya ini tok. Nah, kalau strukturnya itu tidak sampai seperti itu ya. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada orang corona dengan kondisi dia itu gagal
hipertensi seperti itu ya. Dia juga dapat menimbulkan edem itu peradangan paru yang berat seperti itu. Nanti akhirnya sini itu putih semua bisa seperti itu. Sebenarnya itu tergantung pada kondisi masing-masing orang sih terkait dengan paru-parunya itu sendiri. Nah, terus ketika dinyatakan sembuh atau negatif, apakah paru-parunya rusak atau baik-baik saja? Kalau dilihat dari rongsen ya baik-baik saja. Dia bakal kembali menjadi hitam lagi seperti itu. Tapi kalau untuk fungsinya memang karena memang dia sudah ada proses peradangan seperti itu ya. Kayak istilahnya sudah ada luka dikit seperti itu. Luka yang disebabkan oleh corona itu sendiri nantinya akan ya fungsinya akan menurun seperti itu. Tapi untuk menurunnya tinggal 0,5%, tinggal 2/3 fungsinya seperti itu, atau tinggal 1/3 fungsinya seperti itu belum ada, saya belum melihat adanya penelitian-penelitian yang dari situ semua sih. Gitu ya, Mas Ahmad. Oh ya, oh ya. Gimana Mbak Sulistiawati ya? Sudah jelas ya? Semoga bisa menjawab keresahan dari Mbak Rekanita Sulis. Iya, Mbak Rekanita Sulis. Cie. Terus ora usah dipikir arep paru-parune rusak apa ora, sing penting awak dhewe sehat. Sehat ning omah wae wis ngono wis. Sing Ya, siap. mikirke ben dokter wae. Ya, lanjut. Ikhtiar ya, Mas. Ikhtiar harus. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini menurut saya paling menarik ini dari walaupun tidak ada menurut saya tidak ada sangkut pautnya dengan dunia kesehatan, menurut saya ini paling viral untuk beberapa pekan ini nih. Dari rekan Irfan nih, Mas. Gak apa-apa ya, Mas? Gak apa-apa, santai-santai. Apakah corona ini adalah konspirasi global? Nah, saya juga bertanya-tanya soal itu, Mas, sebenarnya. Donald Trump ya, yang membuat itu semua ya. Ya sudah. Jadi seperti ini. Virus itu tadi berapa? Sampai itu ya. Ukurannya aja udah sampai nanometer, miliar meter. Bayangin ya. Sekecil itu, apakah itu bisa dibuat? Bukankah sekarang kita logika aja, dan kita padukan dengan ilmu ilmiah kedokteran ya. Jadi apakah memang manusia itu bisa membuat si virus si kecil banget seperti itu? Nah, pertanyaan yang pertama itu, kalau manusia membuat partikel yang kecilnya seperti itu, seharusnya sudah ada virus-virus yang sudah dibentuk dari dulu. Maksudnya gini, sebelum ada corona tuh berarti udah ada wabah-wabah yang lain harusnya. Dan seharusnya wabah-wabah yang lain itu berasal dari bakteri, bukan dari virus. Kenapa? Ya, mestinya manusia itu tidak ujuk-ujuk membuat yang paling kecil, seperti itu ya, tapi membuat yang ukurannya agak besar, yaitu bakteri, seperti itu. Tapi untuk makhluk hidup sekecil itu, saya rasa manusia belum mampu seperti itu. Manusia hanya mampu mengembangbiakkan si virus itu untuk menjadikan dia itu vaksin. Tapi untuk merekayasa genetiknya, merekayasa gen atau merekayasa mesin si virusnya itu atau otaknya si virusnya itu sangat mustahil bagi kedokteran saat ini ya. Terus juga ada yang pertama itu ya, tuduhan Trump ke Cina itu ya. Yang kedua itu tentang konspirasi tentang itu lab Wuhan yang bocor seperti itu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya lab Wuhan-nya bocor, apakah itu memang disengaja dari Cina? Dia dibocorin. Wong kenyataannya juga orang Wuhan-nya juga kena. Seperti itu. Apa ya? Ya Cina ya nggak mau istilahnya. Ya Cina ya nggak mau kehilangan ribuan nyawa orang-orang hanya untuk membuat konspirasi global. Kan logikanya gitu. Udahlah, kamu tak jadiin, kamu masyarakat-masyarakat ini, saya jadikan semuanya itu sampel untuk
si virus coronanya ini sendiri, saya rasa nggak sampai segitunya teh. Itu hanya untuk menjatuhkan apa? Itu hanya untuk konspirasi global-global kayak gitu tuh hanya kepentingan politiknya si Amerika Serikat ke Cina aja untuk menyerang aja seperti itu. Jadi belum ada bukti ilmiah ya. Kalau ditanyain tuh Trump mana buktinya seperti itu, nggak bisa jawab sampai sekarang kok. Kayak gitu ya. Mana mana yang bisa bahwasanya masih aja kan menyerang kan sampai sekarang. Oh itu gara-gara Cina nih gini. Mau menyerang apa lagi kayak gitu. Sebenarnya Donald Trump itu hanyalah denial. Denial apa? Bahwasanya oh ya, ini konspirasi yang ketiga ya. Donald Trump itu denial bahwasanya si US itu kondisinya lebih banyak. Nih, kondisi US itu lebih banyak sekitar nih, kondisi US itu 890.524. Nah, ini tertinggi pertama di dunia itu US. Sedangkan si Cina, kok nggak masuk 5 besar sih? Padahal itu kan virus dari Cina. Diserang lagi tuh sama Donald Trump. Nah, ini mesti dia udah punya vaksinnya nih. Nah, ini konspirasi yang kedua adalah dia udah memiliki vaksin. Bahwasanya perlu rekan-rekan kita tahu untuk pembuatan vaksin itu dibutuhkan uji klinis, pengujian di tikus dulu, di sampel manusia seperti itu, lebih dari sekitar 1 tahunan. 6 bulan lah, minimal 6 bulan baru bisa. Wong baru Desember kemarin udah dibilang Cina udah punya vaksinnya seperti itu. Ya, aneh ya, nggak masuk akal gitu loh. Ya gitu aja. Masih banyak konspirasi global lainnya yang membuat gitu. Berarti bisa disimpulkan Donald Trump itu kurang husnudon ya Mas yo. Iya, senengnya wong anu, wong sirik, wong selalu nggak suka sama Cina kayaknya. Ya biasa. Kayak kamu nggak suka sama pacarmu kan mesti kamu bakal membenci terus kan kayak gitu. Gimana Bahas sih? pacar. Malah bahas yang lain. Ya Iya, segitulah iya, namanya siap. manusia. Lanjut. Mas. Semoga bisa menjawab. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya batasi aja ya. Mm-mm. Saya ambil 2 lagi terakhir pertanyaan soalnya sudah malam. Takutnya Mm-mm. nanti rekan dan rekan kita Mau tidur ya, mau kesiangan tutup. sahurnya ini. Wow. Iya mas, semoga. Untuk pertanyaan yang ini yang selanjutnya, seberapa banyak peluang kesembuhan bagi seorang yang dinyatakan positif virus corona itu, Mas? Berarti peluangnya untuk sembuh itu berapa banyak gitu, Mas? Dari Ketua IPPNU Prambanan ini. Oh ya, terima kasih rekan siapa ini namanya? Indah. Oh ya, rekan Ita ya. Rekanita Indah. Oh iya, Oh ya, Rekanita. rekan Ita Indah ya. Dari rekan Ita Indah, seberapa besar kemungkinan untuk sembuh seperti itu? Ya, itu nanti kita kembalikan ke kondisi masing-masing orang. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kesembuhan, tentang itu, memang kita kembalikan ke kondisi masing-masing orang. Dia itu memiliki riwayat punya asma enggak tadi, yang tadi saya bilang punya penyakit paru enggak sih tadi. Semakin dia memiliki komplikasi atau suatu penyakit, misalnya dia memiliki penyakit diabetes, memiliki penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu, semakin dia rentan untuk gejala itu memberat seperti itu. Dan untuk kesembuhannya semakin lama. Saya nggak bilang bahwasanya dia nggak bakal sembuh ya kayak gitu, karena benar-benar kesembuhan itu murni dari Allah. Tapi kalau mengingat dari angka statistik kesembuhan, itu saat ini angka kesembuhan di Indonesia itu lebih tinggi daripada angka kematiannya. Angka kesembuhannya tadi udah lebih dari 1.000 orang, angka pastinya 1.040 orang, dan angka kematiannya di angka 700 orang. Nah, itu berarti kalau misalnya dihitung-hitung seperti itu, memang antara dari yang sembuh dan mati seperti itu atau meninggal seperti itu ya juga masih tinggi seperti itu. Masih kita nggak bisa memprediksi bahwasanya oh ini angka kesembuhannya
bisa sembuh. Yang bisa sembuh itu gimana? Yang dikatakan dia itu bisa sembuh itu yang seperti apa? Tapi ada teori bahwasanya orang yang muda itu untuk sembuhnya lebih gampang, lebih mudah karena imunitasnya masih lebih kuat, lebih baik daripada orang-orang yang lanjut usia seperti di usia di atas 60 tahun seperti itu. Tapi juga tidak memungkinkan juga ada orang yang meninggal di usia 30 tahun. Nah, ini 30 tahun, tapi kok dia meninggal gara-gara COVID. Nah, itu pasti nggak cuma gara-gara COVID-nya juga. Bisa juga karena gara-gara yang lain, seperti itu ada penyakit bawaannya, atau memang imunitasnya dia kurang baik, atau memang yang hal-hal lain lah yang bisa mendukung ke arah kematiannya dia itu karena apa, sebab kematiannya itu karena apa gitu Mas. Halo? Oh ya, Ya. berarti dapat di anu ya, untuk apa peluang sembuhnya tuh dari apa ya, dari sejarah penyakitnya gitu ya Mas ya. Ya, dari sejarah penyakitnya, ya Hmm. dari situ, dan juga bisa, nah, dari tadi videonya nggak kelihatan ya, mohon maaf. Ya, dari sejarah penyakitnya apa, seperti itu, dan juga banyak hal-hal lain yang menyebabkan mendukung angka kematian, apa, mendukung kesembuhan itu sendiri, seperti itu. Biasanya Oh orang-orang ya. yang dengan apa, imunitas yang kuat, anak muda seperti itu. Bahkan tadi bayi aja di WHO datanya tadi itu dia hanya 0%, tidak ada angka kematian yang tadi sudah saya jelaskan. Tidak ada angka kematian pada usia 0 sampai 9 bulan seperti itu. Gitu, Mas. Oh ya, siap. Semoga rekan Nita Indah dapat mengambil jawaban dari yang disampaikan Dokter Yudo. Soalnya di sini ya suaranya anu pecah-pecah. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir dari rekan Dimas, mungkin ini bisa saya ambil intinya saja. Apakah apa ya? Kan pernah disampaikan gejala-gejala terkenanya COVID, apakah ada pasien yang terkena COVID tanpa adanya gejala gitu, Mas? Mungkin seperti itu apa yang dimaksud rekan Dimas? Oke, rekan Dimas ya. Terima kasih, Wah. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa bahwasannya kok bisa dia itu dikatakan positif tapi saya fine-fine aja. Nah, itu yang terjadi di masyarakat, di anak-anak muda sekarang. Oh, aku kira popo, aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku nggak kenapa-kenapa. Tiba-tiba positif. Ini tadi malam aja barusan saya dikabari sama teman saya yang di Jakarta bahwasanya, Mas, saya tuh nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-kenapa, nggak keluar rumah, nggak kenapa-kenapa. Cuman pas ada pemeriksaan di kantor, ada cek rapid gratis seperti itu di kantor. Kok tiba-tiba rapid test saya positif? Padahal saya nggak ngapa-ngapain seperti itu. Padahal saya nggak bergejala, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam. Nah, itu namanya orang tanpa gejala, OTG. Orang tanpa gejala itu yang lebih berbahaya daripada orang dengan gejala. Kan kalau misalnya orang yang bergejala itu ada batuk sedikit, jedek. Kita langsung hati-hati. Batuk dia. Nah, kalau orang yang tanpa gejala, masyarakat di sekitar kita itu bisa jadi dia salah satunya OTG. Makanya kerja bakti kemarin yang di Sleman, tahu ya infonya ya? Ya, yang di Ngaglik apa di Gemplak itu kalau Ya, nggak salah. yang di situ itu kan dia awalnya dia tuh OTG, tidak tanpa gejala, dia tanpa gejala kok tiba-tiba positif seperti itu loh. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi jangan sampai ngene ya. Jangan sampai kita itu menyepelekan orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita nggak bergejala, atau juga menyepelekan diri kita. Saya nggak ngapa-ngapain kok, seperti itu ya. Terus juga ini Mas ada satu lagi yang minta tolong saya jawab nggih? Boleh nggih? Oh ya nggak apa, ya nggak apa Mas. Untuk rekanita Nur Indah Lestari ya. Ini Oh ya,
terkait dengan masker hanya dianjurkan untuk orang yang sakit aja. Sekarang itu aturannya masker itu dianjurkan untuk Wajib. wajib untuk orang yang sakit maupun yang sehat yang keluar rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu wajib dipakai ketika ada orang atau tamu yang masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita misalnya bapak ibu kita, adik kita nggak keluar rumah, terus ya udah di dalam rumah terus kayak gitu ya, nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau ketika kita keluar rumah, ngambil barang dari Gojek atau dari Grab seperti itu, kita wajib menggunakan masker walaupun cuma ngambil barang tok seperti itu. Terus juga, oh ya ini satu lagi tips bahwasanya untuk masker ketika kita flu, pilek atau batuk, kita disarankan untuk menggunakan masker karena apa? Ketika kita menggunakan masker, suhu di hidung itu akan menjadi panas, dan menghangatkan tenggorokan kita ya, akan menghangatkan tenggorokan kita dan virus itu tidak akan bertahan lama di tenggorokan kita. Jadi itu memang ada penelitiannya, Prof di salah satu universitas ya mengatakan bahwasanya ketika kita pilek batuk saja kita menggunakan masker aja sudah cukup seperti itu. Gunakan masker terus, nggak perlu kita berjemur sampai 2 jam. Kalau masker kan bisa dipakai sampai berjam-jam ya, 2 jam, 4 jam seperti itu bisa. Gitu Mas. Halo? Halo, halo. Ya Halo. Mas ya. Oh ya Mas, ini mohon maaf satu lagi ya Mas ini. Iya, boleh. Tadi ngechat saya ini orangnya. Iya. Seru ya. Iya. Kemudian ini dari Ketua IPNU PPNU Cabang Sleman. Apa yang paling perlu bagian mana yang perlu disemprot Mas? Untuk itu menghindari COVID itu. Benar. Bagian apa saja yang perlu disemprot? Maksudnya disemprot bagian apa? Iya ini kok ambigu kata-kata. Iya. Bentar. Benar ya, saya masukkan. Saya tanyakan dulu. Akun saya yang HP aja. Soalnya kamera saya nggak jelas. Benar. Oh ya, ini Mas. Masuk ya? Masuk. Gimana Mas? Ini yang langkah yang dilakukan penyemprotan pakai desinfektan itu dampak terhadap virusnya bagaimana? Apakah mati atau virusnya menghindar karena ada cairan desinfektan? Nah, itu Mas pertanyaannya. Nah, intinya tuh apa cairan desinfektannya itu berakibat seperti apa kepada virus itu? Oh gitu. Ya. Oke, untuk desinfeksi sendiri digunakan hanya untuk barang-barang yang benda-benda yang mati. Seperti itu. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, ketika kita menyemprotkan cairan itu ke barang-barang atau benda-benda yang mati tadi, seperti itu si virus akan mati. Ingat ya, virus itu akan mati dan tidak akan bertahan pada alkohol atau yang semacamnya, desinfektan yang semacamnya seperti Wipol, seperti itu yang lainnya. Dia tidak akan bisa bertahan di situ. Yang menjadi pertanyaan adalah satu, apa yakin virus itu ada di tempat yang kita semprot? Kan virus bisa nempel di uang atau barang-barang yang kemasan makanan yang kita pesan, kita juga nggak bisa untuk mendesinfeksi itu kan? Itu kan pertanyaannya. Nah, makanya orangnya itu udah desinfeksi terus. Jangan terus mentang-mentang, oh saya udah desinfeksi terus dia bakal tidak tertular oleh COVID. Nah, itu yang menjadi
jangan kepedean, istilahnya kayak gitu ya, jangan kepedean terhadap hal-hal seperti itu. Karena kita desinfeksi itu hanya bentuk dari ikhtiar, tapi kita waspada dari barang-barang yang keluar masuk dari rumah kita, itu juga perlu kita desinfeksi juga. Kalau uang seperti itu, kalau makanan cukup kita bersihkan menggunakan air, jangan semprot alkohol kayak gitu. Terus juga ada kasus kebakaran juga nih, ada kasus kebakaran habis desinfeksi itu plastik yang buat kemasan makanan, terus dia disampingkan di dalam kompor, disampingkan di kompor itu, dan ya sudah kebakar kayak gitu karena dari alkoholnya itu sendiri. Itu yang berbahaya ya. Yang lebih berbahaya daripada si COVID-nya itu adalah zat-zatnya itu yang menyebabkan kebakaran seperti itu. Ya, gitu aja, Mas. Siap, wih. Nah, semoga Pak pada para penanya dapat lega ya atas jawabannya. Ini aku ada yang ketawa ini di komen sama rekan ini. Mas Rohim kok nggak pakai masker? Maskernya hilang, Mas. Ya besoklah donasi buat PAC Prambanan, donasi ya buat ketuanya Ya, BKWK. itu PAC Prambanan, ayo bikin masker non medis. Gaskan. Ya. Nah, mungkin cukup sekian aja. Nah, untuk kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini, untuk peran pelajar dalam menghadapi COVID ya apa Halo? Ya, masuk, Mas. Ya. Kesimpulannya kurang lebih ya untuk para pelajar ya menaati anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah dengan belajar di rumah, beribadah di rumah, berkarya pun kalau bisa ya harus berkarya di rumah gitu. Penyakit ini jangan dijadikan sebagai penghalang terhadap kreativitas rekan dan rekan kita Ibnu PNU serangan itu ya kurang lebih Mas. Ya. Putus-putus, Mas. Mungkin saya ucap dan untuk kepada penanya yang pertanyaan belum saya berikan untuk dijawab oleh Dokter Yudo, saya mohon maaf ya, berhubung waktunya sudah larut malam ini dan pastinya ditakutkannya kepada rekan-rekan dan rekan kita kesiangan bangun sahur. Soalnya sekarang nggak ada yang bangunin sahur kan, nggak ada yang keliling-keliling sekarang. Soalnya di rumah aja ya. Ya udah dan saya ucapkan banyak Terus di rumah malah dan dibangunin orang tua. ya udah ya dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Yanasta Yudo Pratama yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kami rekan dan rekan kita PAC PNU Kecamatan Prambanan. Dan tak lupa ini sekalian iklan ya kepada seluruh penonton ya. Jangan lupa like and subscribe ya. YouTube-nya Pelajar NU Prambanan. Nah. Sudah, Mas. Oke, siap. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih kepada Mas Yudo, Dokter Yudo. Gimana, Mas? Suara dari mana ya? Ya lanjut, Mas. Oh ya, sebelum kegiatan pada malam hari ini sadis ini dan ditunggu ya sadis hashtag berikutnya semoga ada dan harus ada WK. Terima kasih. Mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo? Ya. Gimana? Enggak. Macet ini.
Nah, sudah live. Ini udah. Oke, Mas, sudah, Mas. Halo, halo.